kita semua ini menjadi entrepreneurship muda. Terkait nanti bagaimana cara pemasarannya, teknik pemasaran di media sosial seperti apa, packaging barang dan jasa seperti apa, itu nanti ada teman-teman dari pembicara lain yang nanti menyampaikan. Terkait digital entrepreneurship, apa sih peran Bank Kaltim-Tarap atau peran BPD untuk entrepreneurship muda? Makanya di sini saya buat judul Workshop Digital Entrepreneurship UMKM naik kelas menuju Go Digital. Karena sekarang udah gak musim lagi tuh teman-teman, zamannya jualan cuma diam aja di tempat gitu kan, duduk manis. Sekarang lewat HP seperti Bapak Rektor bilang, HP itu udah kayak pacar, lain pacar. Saya yakin 90% di sini bangun tidur yang lihat HP-nya. Ya kan ya? Buka medsos, IG, terus siapa yang like postingan saya gitu kan, TikTok, gitu kan, Facebook. Jadi dari situ juga, dari HP, dari pacar kita ini kita bisa dapat banyak uang gitu loh. Teknisnya seperti apa? Nanti teman-teman dari Telkom yang menyampaikan. Next Pak. Next. Masih apa? Nah, peran perbankan terhadap pelaku UMKM. Jadi UMKM versus bank. Next. Stop. Aduh, ketahuan bocorannya. Teman-teman di sini saya yakin 99,9% tahu itu bank ya, pernah ke bank ya. Siapa yang tahu bank itu apa? Karena selama ini kan kita taunya bank itu tempat nyimpan uang. Apalagi bank itu buat bayar PBB. Buat apa lagi? Beasiswa biasanya. Jadi ke Bank Kaltim setahun sekali kalau dapat info dari Pak Rektor dibuka beasiswa buat Bank Kaltim, buka rekening. Betul ya? Siapa yang sudah punya rekening Bank Kaltim, angkat tangan? Mantap. Nah, ada yang tahu nggak pengertian bank itu apa? Yang tahu dapat hadiah. Saya kasih hadiah. Yang berani angkat tangan. Pengertian bank itu apa? Ayo. Angkat tangan pertama. Siapa yang berani? Angkat tangan kedua. Wah, gak ada yang berani kan? Halo. Hai. Halo. Mantap. Ada yang tahu bank itu apa? Siap. Dengan Mbak siapa? Dari mana? Ada lagi? Karena Mbak siapa? Dewi. Mbak Sari. Nah, Mbak Sari yang pertama dan berani, tepuk tangan dulu. Mbak Sari. Ini ada kelasnya, ada isinya nih. 1M. Ada lagi yang berani? Langsung semangat gitu lihat ada uangnya. Nah, silakan. Ya, izin mengucapkan diri, saya Arianto dari Politani. Pengertian bank adalah suatu lembaga yang menyimpan uang, meminjamkan uang, dan itu yang saya tahu, Pak. Mas Arianto, tepuk tangan dulu. Jadi motivasinya. Oke. Ya, nama saya Muhammad Yasbani. Kemudian bank menurut saya menghimpun dana lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Oke, tepuk tangan buat Mas Dias. Kita ya, kita bocorannya pada depan sudah. Mas Dias.
Jadi benar teman-teman, bank itu adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan itu ada tabungan, ada deposito, ada giro, dan bentuk-bentuk lainnya, serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau kredit dalam rangka meningkatkan rakyat hidup orang banyak. Next mas. Next. Nah, jadi yang teman-teman tahu selama ini kan bank itu buat bayar PBB, buat tarik tunai, buat beasiswa. Ternyata bank itu lebih banyak daripada itu fungsinya. Next. Tapi fungsi utama tadi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau biasa dikenal dengan kredit. Next. Nah, ini saya bilang tadi. Kalau untuk bentuk simpanan banyak, Bang Atim. Kami ada tabungan, ada deposito, ada giro. Tabungan kita juga banyak jenisnya, ada Simpeda, ada tabunganku, tabungan anak, ada Prama dan lain sebagainya. Terkait tema pada pagi hari ini, workshop digital entrepreneurship, IKIP PGRI Kalimantan Timur, maunya kita, maunya Pak Rektor, Dekan, dan maunya pemerintah, kita semua ini jadi entrepreneurship, jadi wirausaha, gitu kan ya. Menurut survei Badan Keuangan di tahun 2013, teman-teman, 90% itu mayoritas pelaku usaha itu UMKM. UMKM. Dan menurut survei juga, yang kuat menghadapi gemparan COVID atau ekonomi yang turun itu pelaku UMKM juga. Meskipun ada dampaknya, tapi ini tidak terlalu signifikan. Misalnya kemarin usaha apa ya? Misalnya usaha kuliner nih di Pramuka, gitu kan? Itu kemarin sebelum COVID rame, mahasiswa setiap siang makan di situ. Begitu ada COVID selama 2 tahun sepi, bahkan tutup. Tapi ciri-ciri pelaku UMKM dia nggak mati hari itu juga. Dia ada adaptif, bisa ngikutin perkembangan. Mati di kuliner, dia lihat peluang. Oh iya, saya bisa ini ke sebelah nih. Kemana? Ke laundry misalnya, kurir misalnya. Seperti itu. Tapi kalau pengusaha besar, itu jelas banget kalau langsung kena dropnya plus gitu. Nah, terkait itu di tempat yang sama di bulan kemarin, Bapak Wali Kota kita, Bapak Andi Harun, di ruangan ini juga beliau menyampaikan pemerintah Kota Samarinda akan mewacanakan untuk kegiatan makan siang di kantor. Jadi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Samarinda itu diwajibkan makan siang di kantor. Dan beliau juga ada wacana untuk wajib pakai batik di hari-hari tertentu. Itu artinya apa? Peluang. Ya kan ya? Gak mungkin kan? Dari berapa puluh OPD atau institusi di Kota Samarinda ini, dinas-dinas, semuanya kita akan satu orang kan? Dan itu kan bisa lewat dalam dan lain sebagainya. Siapa tahu ada teman-teman di salah satu atau beberapa teman-teman di sini yang bisa dapat itu tender, ya kan? Pengusaha muda di sini yang bisa dapat kuliner atau bisa dapat baju gitu kan? Lumayan. Satu kantong aja berapa orang dikalikan berapa puluh hari gitu kan, sebulan. Bisa nggak kira-kira? Bisa, gitu kan? Usahanya ada dengan Mas siapa? Mas Akbar. Misalnya Mas Akbar dapat nih, Mas Akbar dia punya warung kecil di pinggir jalan gitu kan, biasa ngelayanin tempat makan biasa aja. Tiba-tiba ikut tender, menang dia dapat. Mas Akbar kata Pak Wali, apa yang menang? Ini tolong siapkan makan siang untuk misalnya dinas perindustrian gitu kan. Pegawainya ada 100 orang, tapi biasa nggak pernah itu pemerintah langsung bayar cash, bisa sistem invoice, paling cepat H+45. Nah, Mas siap 100 orang, per porsi misalnya 20.000, 100 kali 20.000 kali 30 hari berapa? Siap nggak Mas? Siap. Tapi saya nggak ada uang Pak. Data saya direkturnya cuma 5 juta atau 10 juta.
Saya nggak bisa Pak kalau saya dibayar 30 hari gitu kan nggak modal sama saya. Nah itu fungsinya bank. Jadi mengintermediasi, menjembatani kebutuhan masyarakat yang butuh dana dengan yang kelebihan dana tadi. Di Bank Kaltim sendiri kami punya secara global kredit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kredit produktif, yang kedua kredit konsumer atau konsumtif. Untuk kredit produktif terbagi menjadi dua lagi, ada kredit modal kerja, ada kredit investasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah di sini juga saya mengubah sedikit pandangan teman-teman terkait Bank Kaltim Tanah. Biasanya di sini orang tuanya ada yang pegawai negeri sipil kan ya. Itu biasanya taunya Bank Kaltim itu banknya PNS, betul kan ya? Nah betul. Terus yang bisa minjam di BPD cuma PNS, jaminannya SK, biasanya seperti itu. Terus tempat pembayaran SP2D itu pajak setiap bulan. Itu benar, itu nggak salah. Itu salah satu dari produk kami, tapi banyak produk kami. Jadi untuk dari konsumer sendiri kita punya personal loan. Jadi untuk teman-teman yang pegawai negeri sipil atau yang kerja di instansi perusahaan yang sumber pengembaliannya dari gaji itu bisa masuk ke kredit personal loan. Terus ada kredit agunan tunai atau bisa disebut cash collateral. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini atau orang tuanya punya deposito gitu kan, misalnya deposito daripada depositonya dicairkan butuh uang, mending depositonya tetap ada tapi depositonya itu dijadikan agunan atau jaminan. Itu bisa. Itu namanya kredit agunan tunai atau cash collateral. Kredit kendaraan bermotor ada. Itu sudah nggak asing lagi. Terus ada kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, di sini saya singgung sedikit untuk KPR. Beberapa tahun terakhir Bapak Presiden kita itu menginginkan para milenial muda itu sudah punya properti, punya rumah. Jadi mulai tahun 2018 atau 2019 itu sudah diluncurkan namanya kredit FLPP atau fasilitas likuiditas pembayaran perumahan. Jadi atau yang lebih dikenal perumahan Jokowi. Ada yang pernah dengar nggak perumahan Jokowi? Nah, jadi teman-teman daripada teman-teman di sini ngekos atau kontrak sebulan berapa? Paling kurang 500 ada? 600, 7,5, 900 bahkan sampai 1 juta lebih. Dengan perumahan KPR FLPP Jokowi ini per bulan 1 juta bisa. 950 bisa dapat. Harga rumahnya 164.500.000, tipe bangunannya tipe 36, luas tanah 72, itu minimal. Bank Kaltim Tara sudah bekerjasama dengan 10 developer di Kota Samarinda. Bisa. Harga rumah 164.500.000. Itu udah layak huni, udah pada bayar kos 1 juta misalnya gitu ya. Kuliah 5 tahun, 5 tahun selesai, tetap jadi banyak orang kan. Kalau kita kredit atau mengambil FLPP, bayar 1 juta setiap bulan, setelah 5 tahun, kita teruskan aja lanjut bayar kan. Jadi angka kita sendiri. Gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus ada lagi apa itu yang terakhir? Kredit multiguna. Nah ini kreditnya multifungsi berarti. Terus ada namanya kredit program. Kredit program yang dipunya BPD sendiri. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mulai berusaha di bidang sawit sejahtera atau peternakan sapi atau perikanan atau sawit, itu bisa masuk ke kredit program Bank Kaltim Tara atau biasa disebut kredit 4S. Itu bunganya kecil, 9%. Ada lagi yang lebih kecil, kredit program pemerintah. Kredit KPR FLPP tadi sudah saya jelaskan di KPR. Terus yang paling disenang ini kredit KUR atau kredit usaha rakyat. Halo. Hai. Halo. Next bang. Mas Dokter. Nah, ini KUR atau kredit usaha rakyat. Bunganya 6% per tahun. Next. KUR itu apa sih?
Di sini ada yang pernah pinjam nggak? Pinjam di bank kah, di leasing? Kalau di Shopee Pay atau PayLater saya yakin ada tuh ceritanya. Ya kan ya? Nah itu bang yang senyum lucu itu sering kayaknya kan. Setiap 10, 12, 12. Nah, jadi KUR adalah kredit yang diperuntukkan kepada perorangan, kelompok, dan badan usaha dengan tujuan yang pertama kredit modal kerja, kedua kredit investasi yang punya usaha produktif dan layak tapi belum punya jaminan yang cukup. Ada yang tahu nggak bedanya kredit modal kerja dan kredit investasi? Yang berani angkat tangan pertama silakan. Yang ujung belakang. Bedanya kredit modal kerja sama kredit investasi. Ada yang berani? Oke. Bedanya kredit modal kerja dan investasi. Kalau kredit modal kerja itu digunakan untuk memutar untuk ya, uangnya kita buat investasi, maksudnya buat ngelola usaha kita. Kalau investasi buat kita minjam untuk punya investasi buat dari apa ya? Ya buat investasi kita, tapi untuk diri kita pribadi, tapi tidak diputar untuk usaha. Ada lagi yang mau nambahin? Oke. Kalau KMK itu diberi pinjaman untuk buat usaha, sedangkan investasi itu kita menanam dana dengan harapan agar mendapatkan keuntungan. Sudah, tapi masih kurang tepat. Ada lagi? Dapat makan. Saya kasih teman dulu. Karena kurang tepat, saya kasih satu aja masnya tadi. Tapi silakan ya. Silakan mas. Oke. Siapa tadi? Jadi untuk modal kerja itu orang memberi pinjaman kepada individu untuk meningkatkan modal kerjanya. Kalau investasi saham itu kita menanam saham dalam pengembaliannya jangka panjang untuk jaminan masa tua. Gitu. Terima kasih Mas Egi. Tepuk tangan dulu. Tadi saya kayaknya nggak ada bahas masalah saham ya, cuma apa ya? Oke, terakhir investasi saham. Yang di ujung tuh kayaknya. Panitia nggak ada yang bisa bantu kan? Saya olahraga ujung. Jangan Pak saja Pak. Pak jangan Pak. Pak, tugas moderator ini. Jangan Pak, kasihan Pak. Jauh dong aja Pak. Wah, teman-teman kualat nih loh. Dan saya datangin loh, saya temenin Pak. Wah, masnya kualat nih, masa kenapa masnya nih? Kualat masnya nih. Gimana Mas? Untuk Oke, terima kasih. Untuk kredit modal kerja yang dari bank itu diberikan kepada debiturnya untuk membiayai kebutuhan modal kerja untuk suatu modal perusahaannya atau untuk usaha yang ingin didirikannya. Sedangkan investasi adalah kredit yang diberikan untuk dari bank untuk debiturnya untuk membiayai proyek baru atau ekspansi suatu perusahaan yang ingin dibangun. Rahmadi.
Oke, terima kasih Mas Nabil, Mas Rahmadi. Tepuk tangan buat Mas Rahmadi dan Google-nya. Nanti agak ke depan ya. Oke. Oke, saya rangkum teman-teman ya. Nggak ada yang salah, benar semua. Nah, coba saya kasih ilustrasi sedikit. Model kerja dan model kredit, dari model kerja dan kredit investasi. Seperti saya jelaskan di awal tadi, ini contohnya nih. Misalnya Mas Rahmadi dapat proyek dari pemerintah tadi Pak saya. Pengadaan catering atau pengadaan makan buat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot. Beliau datang ke saya, Pak Budi, Mas Budi, saya butuh dana 20 juta. Buat apa Mas? Atau 50 juta lah. Buat apa Mas? Ini Mas, saya dapat proyek dari pemerintah. Saya mau beli beras, mau beli telur, mau beli bawang, mau beli perlengkapan masak, sama mau simpanan uang. Karena tagihan saya ini baru dibayarkan atau piutang saya baru dibayarkan pemerintah itu H+45. Itu masuk ke kredit modal kerja. Tapi kalau beliau Mas Madi datang ke saya, Mas Budi, saya butuh dana 50 juta. Buat apa Mas? Saya beli kendaraan, beli pick up. Untuk apa? Untuk mengantarkan nasi tadi keliling dinas. Saya butuh beli kompor, beli peralatan, beli mesin untuk masak. Itu masuk ke kredit investasi. Jadi kredit modal kerja itu kredit yang digunakan untuk perputaran usaha yang habis dalam satu siklus. Kalau kredit investasi itu lebih daripada satu periode. Paham ya? Investasinya paham ya? Oke. Nanti Mas saya ke belakang. Terus sumber dana penyaluran KUR itu murni bersumber dari dana bank dengan bantuan subsidi bunga oleh pemerintah. Nah di sini, jadi teman-teman untuk kredit KUR itu aslinya bunganya lebih daripada 15%. Itu bisa mencapai 16 atau 17%. Tapi yang teman-teman di sini nanti bayar itu hanya 6%. Sisanya yang subsidi pemerintah. Seperti itu. Dan sumber dananya tadi itu murni dari Bank Kaltara atau bank penyalur. Namanya di sini saya jelaskan fungsi bank itu apa tadi sebenarnya. Terus untuk fungsi utama mengumpul dana dari masyarakat. Misalnya dari Mas Rahmadi punya uang disimpan ke bank, terus uang dari bank dipinjamkan lagi ke Mas yang sebelah. Jadi kalau Mas yang sebelah ini nggak bayar, nanti bank nggak bisa bayar ke Mas Rahmadi. Next. Target Bank Kaltara untuk penyaluran KUR di tahun 2021 itu sampai dengan 300 miliar, teman-teman. Jadi di sini bisa kelihatan kalau Bank Kaltara itu tidak hanya fokus ke pegawai negeri sipil, tidak hanya fokus ke teman-teman yang bekerja atau yang gajinya lewat Bank Kaltim atau yang gajinya tiap bulan, dan kami juga fokus ke UMKM karena yang menghidupkan Samarinda, menghidupkan perekonomian itu paling besar juga UMKM. Next. Suku bunga KUR 6% per tahun, sliding fix. Jenis fasilitas kreditnya ada dua, seperti saya jelaskan tadi, ada kredit modal kerja, ada kredit investasi. Nah, ini kalau sampai nggak tahu ini kelewatan nih, padahal saya jelaskan barusan. Plafon kredit. Jadi KUR itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada KUR super mikro 0 sampai 10 juta itu masuk ke kredit super mikro. Terus ada namanya KUR mikro. Plafonnya 10 juta sampai dengan 50 juta. Ada lagi KUR kecil, plafonnya 50 sampai dengan 500 juta rupiah. Besar. Jadi kalau untuk teman-teman butuh usaha, butuh tambahan dana, kayaknya 500 juta itu udah cukup deh, ya kan ya. Apalagi yang ada usaha kafe atau apa, itu udah jadi wow itu. Next Mas. Jangka waktu kredit modal kerja paling lama 3 tahun dan bisa diperpanjang sampai dengan 4 tahun.
kredit investasi paling lama 5 tahun. Kenapa Pak? Model kerja kok cuma 3 tahun, nggak bisa lama? Masa iya beli beras, bawang, gula sampai 5 tahun nggak habis-habis? Jadi KMK maksimal 3 tahun, KI 5 tahun. Next. Yang boleh kredit kur atau kriteria calon debitur. Yang pertama perorangan, pelaku usaha mikro kecil menengah, kelompok usaha boleh, CV, PT itu boleh, koperasi juga boleh tapi bukan koperasi simpan pinjam. Next. Next saja. Oke. Kriteria usaha yang dapat dibiayai oleh bank. Jadi kalau usaha yang baru punya usaha mau pinjam ke bank boleh nggak? Hah? Boleh. Yang nggak boleh angkat tangan. Yang belum punya usaha. Ada yang tiba-tiba datang ke saya, Mas, saya mau pinjam 100 juta buat buka usaha, boleh apa enggak? Yang nggak boleh angkat tangan. Atau yang pertama itu. Yang boleh, coba kita tanya nggak bolehnya kenapa? Dapat nih Mas. Mas Muhammad Polo, kenapa tidak boleh? Karena di sana kriteria usaha yang dapat dibiayai oleh bank, yang pertama itu mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 bulan. Karena kalau usaha yang masih angan-angan itu, bank itu mungkin tidak percaya. Follow. Berarti angkatan jawabannya di telepon sini. Oke. Jadi teman-teman, kenapa yang bisa dibiayai itu usaha produktif atau layak yang telah berjalan paling singkat 6 bulan, atau bisa usaha 3 bulan berjalan selama dia sudah menghasilkan laba itu boleh. Kenapa yang baru nggak boleh? Karena teman-teman seperti yang Mas Polo bilang tadi, ada yang datang ke saya, Mas, saya tadi malam tidur, saya mimpi nih di depan tempat saya itu nanti bakal rame. Saya nanti mau bangun di situ, bangun kafe, itu kayaknya rame Mas. Apalagi musim bola nih kan, saya buat kafe, saya pinjam dana 100 juta, saya beli ini, rame lah pokoknya Mas gitu. Apa tahu dari mana? Saya mikir, saya udah punya angan-angan, saya mimpi gitu. Bisa nggak? Bisa. Karena yang dilihat pertama kali oleh pihak bank itu selain karakter, itu adalah repayment capacity atau kemampuan membayar. Makanya disebutkan di sini minimal dapat menghasilkan laba 3 bulan terakhir sudah kelihatan labanya, itu bisa. Lain halnya misalnya Mas Polo tadi, Mas Budi, saya buka usaha laundry ini di Suwandi, tapi di rumah aja nih kecil aja, mesin cuci saya cuma 1. Saya cuma nanganin itu aja sih teman-teman kos yang sering utang ke saya gitu. Mungkin 3 atau 4 orang aja, tapi rutin cuci saya nih. Tambah lama tambah banyak nih. Sudah berapa lama usahanya Mas? Baru 2 bulan, 3 bulan sih Mas. Cuma ini mereka ini rutin. Tiap minggu sebelum mereka balik ke Melak, bajunya dititipkan ke saya cuci. Senin begitu mereka balik udah jadi gitu kan. Mereka bayarnya seminggu sekali atau tunggu kiriman dari orang tua. Sudah berjalan 3 bulan lancar aja sih Mas. Nah ini saya butuh beli mesin cuci sama pengering Mas, sama butuh buat renovasi tempat dikit gitu kan, sama pasang billboard biar kelihatan. Bisa nggak Mas? Bisa, boleh. Gitu. Karena apa? Karena selama 1-2 bulan kemarin sudah kelihatan nih pangsa pasarnya kelihatan. Jadi bukan gambling lagi, pangsa pasarnya ada, pembeli atau peminat atau peminat jasanya itu ada, itu bisa. Gitu. Nah, terus punya jaminan tapi jaminannya kurang. Lanjut lagi ke Mas Polo tadi. Tapi Mas, saya pinjam 20 juta nih atau 30 juta, cuma saya nggak punya jaminan.
Jaminan saya ini cuma BPKB Vario, itu mungkin nilainya ya sekitar 12-13 jutaan lah. Saya pinjamnya 25, boleh nggak mas? Boleh. Kalau untuk KUR bisa. Jadi kalau untuk KUR itu memang diperuntukkan untuk pelaku usaha yang usahanya ada, sudah berjalan, tapi jaminannya kurang atau tidak mencukupi. Itu. Paham ya teman-teman? Next. Saya berikutkan dulu. Terima kasih Mas Bolo. Nah, ini Mas Google lagi. Terima kasih. Kamu ini usaha Mas ya. Nah, ini kriteria calon debitur yang dilarang. Yang pertama, calon debitur, pasangan kawin, grup usaha, tercatat masih dalam baki debit pinjaman loan aktif atau kredit produktif dalam kriteria kolektibilitas 3, 4, dan 5. Di sini juga saya meluruskan teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang KTP-nya dipinjam sama omnya, sama temannya, sama pacarnya, pinjam KTP dong ya, buat apa? Buat kredit motor gitu kan. Nanti ngaruhnya ke sini. Kolektibilitas atau yang disebut di bank dulu BI checking. Kalau teman-teman nggak asing dengar BI checking atau sekarang namanya OJK atau SLK. Itu ngaruhnya di sini. Itu apa sih Pak? Jadi itu ibaratnya seperti raport pinjaman teman-teman. Mau teman-teman banyak pinjaman leasing kah, Shopee Pay, Pay Letter atau Traveloka Letter atau apa, itu semuanya muncul semua di BI checking tadi, di OJK checking. Kalau lancar, alhamdulillah. Kalau macet, kelihatan juga. Jadi ada istilah kolektibilitas 1, itu berarti pinjamannya semua pinjaman lancar. Ada kolektibilitas 2, itu pinjamannya dalam perhatian khusus atau DPK. Itu pinjamannya terlambat maksimal 30 hari. Ada lagi kolektibilitas 3. Kolektibilitas 3 itu 30 sampai dengan 90. Ada lagi kolektibilitas 4, kalau nggak salah sampai 180, dan kolektibilitas 5 atau macet di atasnya. Jadi kalau sudah masuk di kolektibilitas 3 atau diragukan lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari, itu agak susah kalau mau mengajukan pembiayaan atau kredit ke lembaga keuangan, kecuali kalau ke operasi atau retail. Retail maksudnya retail itu bisa, tapi bunganya alhamdulillah. Nah makanya di sini saya ingatkan teman-teman, kalau bisa, kalau yang sedang punya pinjaman jangan sampai terlambat, dan kalau dipinjamkan KTP-nya itu kalau bisa ya dengan orang yang benar-benar dikenal, jangan mau dipinjamkan gitu aja. Karena nanti kedepannya kalau teman-teman sendiri yang butuh itu pasti terganjal di sini. Karena banyak nasabah saya, Mas itu bukan saya yang pakai, nama saya aja dipakai, KTP saya aja dipakai buat ambilkan motor anaknya, buat ini buat itu. Tapi kalau bank mereka lihatnya dari ini. Begitu ibaratnya namanya sudah catat di BI checking, itu susah. Yang selanjutnya, kalau sedang menerima kredit dari pemerintah yang bunganya murah juga, itu nggak bisa. Atau sedang mengajukan KUR juga. Jadi KUR ini langsung dimonitor oleh Kementerian KUR. Jadi begitu teman-teman mengajukan, nanti pihak bank menginput berdasarkan NIK, nomor KTP, itu sudah langsung termonitor. Jadi kalau misalnya sampai ngajukan ke saya, sudah ngajukan ada pinjaman tempat lain? Nggak ada, ketahuan. Atau sudah ngajukan ke BPD diproses, ngajukan lagi ke bank lain, itu nggak bisa juga, karena dia satu. Gitu. Next. Untuk syaratnya, syarat pengajuan kredit. Yang pertama wajib punya KTP, pasti punya semua. Usia minimum 21 atau sudah menikah, dan maksimum 61 saat pengajuan. Usia lunas maksimal 65. Punya tabungan di bank aktif.
Terus plafon di atas 50 juta wajib NPWP. Sekarang berapapun plafonnya itu wajib NPWP. Karena buat NPWP nggak susah. Semua sekarang di era digital, sesuai judulnya digital entrepreneurship, dan dengan jiwa-jiwa milenial buat NPWP nggak sampai sejam jadi. Kalau yang nggak bisa nanti WA saya ajarin caranya. Oke, next. Nomor 8, punya izin usaha. Izin usaha mikro kecil minimal dari kelurahan bisa sampai kecamatan, atau lagi-lagi karena era digital sekarang buat sendiri bisa. Pakai situs www.oss.go.id. Kurang enak apa lagi coba di era digital. Pengajuan KUR, teman-teman sibuk nggak perlu datang ke bank, bisa teman-teman buka lewat situs kurkaltim.com. kurkaltim.com, tinggal masuk situs kurkaltim.com, klik pengajuan kredit KUR, pilih Bank Kaltim terdekatnya diisi, diklik submit, sudah sampai itu datanya ke tempat kami. Nanti pihak kami yang menghubungi teman-teman untuk kelengkapan berkasnya. Ajukan berkas sudah. Terus buat NPWP juga sama, tinggal klik aja di Google buat NPWP online, jadi, ya kan? Terus buat lagi surat usaha, tinggal buka www.oss.go.id. Yang penting punya NPWP sama punya email, udah jadi surat keterangan usaha. Kurang enak apa lagi? Terus yang 9, menyerahkan agunan kredit. Ada agunan pokok, ada agunan tambahan. Next. Back dulu mas sekali. Oke. Jadi teman-teman, KUR tadi terbagi menjadi 3. Ada yang ingat? Oke. Jauh nih Pak, tambah sekalian. KUR terbagi menjadi 3. Itu nanti terkait dengan agunan. Oke, dengan Mbak siapa? Silakan berdiri. Ica. Ya nggak mau kita sampaikan mas, semuanya dari saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nisa Zulkarnain dari Prodi PKO. KUR terbagi menjadi 3, yaitu super mikro, mikro, dan KUR kecil. Super mikro itu yang 0 rupiah sampai 10 juta, mikro itu 10 juta sampai 50 juta, yang kecil 50 sampai 500 juta. Jadi kaitannya tadi dengan agunan apa? Jadi teman-teman, untuk KUR mikro itu sesuai peraturan pemerintah, sesuai edaran pemerintah. Untuk kredit KUR mikro itu tidak wajib agunan atau tidak wajib jaminan. Jadi pinjaman 50 juta ke bawah itu nggak wajib jaminan. Makanya sudah 2, ada agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok itu apa? Agunan pokok itu usaha yang dibiayai. Kayak tadi laundry. Berarti ya laundry yang sedang ada sekarang, baik itu mesin cucinya, deterjen dan lain sebagainya, itu masuk ke agunan pokok atau biaya atau usaha yang dibiayai, itu agunan pokok. Agunan tambahannya apa? Vario tadi. Sebenarnya pinjaman 50 juta ke bawah itu nggak wajib jaminan. Cuma itu jadi salah satu penilaian bank. Kalau teman-teman di sini pernah dengar prinsip 5C 7P, salah satunya karakter. Nah, jadi teman-teman, kenapa Bank Kaltim untuk agunan tambahan menerima? Karena based on cash gitu kan. Selama anggapan 2019 ke bawah kemarin, 2018 ke bawah, 2017, 2018 itu KUR di BPD di stop sama pemerintah. Kami bisa jalankan lagi di 2018. Karena apa? Karena tingkat NPL KUR yang tinggi. Ada yang tahu NPL itu apa? Di sini ada yang jurusan ekonomi nggak? Guru ekonomi? Ada ya? Halo?
Nah jadi NPL pun cukup tinggi. NPL itu kredit macet atau perbandingan antara kredit yang macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. 2018 ke bawah kur itu di stop. Kenapa? Salah satunya karena ini banyak kredit macetnya. Pas ditagih, Mas tolong dibayar kreditnya macet, saya nggak mau bayar, kata nasabahnya. Kenapa? Karena yang pertama dia bilang kur itu kan uangnya pemerintah. Dia bilang karena kur itu uangnya pemerintah, jadi kalau saya nggak bayar, nggak apa dong, saya bayar pajak katanya. Terus kalau mau ngambil jaminan, ambil aja jaminan saya. Nggak ada jaminan yang kemarin. Jadi macet. Makanya dijelaskan di awal, kalau kur itu 100% dananya dari bank penyelenggara. Atau misalnya dari Mas ini full dananya ke sini buat ke sini gitu kan. Jadi bukan dari pemerintah. Pemerintah yang memberikan subsidi. Nah, di tahun 2020-2021 ini kami ada kebijakan kalau mau pinjaman di bawah 50 juta itu tetap tidak wajib memberikan agunan pokok, tapi kalau tidak wajib agunan tambahan. Tapi kalau memberikan agunan tambahan kami terima, meskipun nilainya tidak sama dengan nilai plafon tadi. Mas, saya pinjam 100 juta, tapi jaminan saya PPAT rumah, itu bisa nggak? PPAT tanah aja, belum sertifikat, bisa apa nggak? Kalau kur, bisa. Pinjaman 100 juta, tanahnya misalnya di Lempake sana, nilai tanahnya 50 juta, boleh nggak? Boleh. Gitu. Atau sebaliknya, misalnya masih ada saya lupa. Misalnya ada masih di belakang situ gitu kan, Mas, saya pinjam 25 juta aja, tapi saya mau masukkan jaminan nih, jaminan tambahan. Jaminan tambahannya apa Mas? Kecil aja sih, sertifikat rumah saya aja yang di Villa Tamara yang harganya 2,5 M gitu kan. Bisa nggak? Bisa, boleh. Itu jadi apa? Jadi karakter khusus. Jadi bank itu melihat ya, tutup mata aja. Oh berapa? 25, ambil uangnya. Tutup mata aja kami. Karena karakternya baik. Jadi ibaratnya dia bisa memberikan aset terbaiknya untuk mengcover kreditnya kalau bermasalah nanti. Tapi sebaliknya nih, misalnya mbaknya, Mas, saya pinjam 100 juta. Oke Pak, jaminan tambahnya ada apa? Ada dong. Apa? Honda Beat 2009 yang banyak. Pinjaman 100 juta, jaminannya Honda Beat yang harganya mungkin sekitar 4 atau 5 jutaan gitu kan. Yang kalau di starter pagi-pagi itu sampai pegel gitu kan. Itu bisa nggak? Bisa. Cuma jadi penilaian bank sendiri. Seperti itu. Padahal Pak ini di rumah punya mobil CR-V model terbaru gitu kan, atau yang ada santupnya terbuka gitu. Tapi dia ngasih Honda Beat-nya gitu. Itu kan jadi karakternya orang baik itu. Sebenarnya dia punya aset terbaik, cuma dia ngasihkan yang ambillah gitu. Jadi dia penilaian sendiri. Seperti itu. Oke, next Mas. Teman-teman, untuk Bank Kaltim Tara sendiri di kantor cabang utama Samarinda kami punya 14 cabang pembantu di luar kantor kas serta 1 kantor cabang induk di Awanglong. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pengen konsultasi terkait pengajuan kredit, simpanan atau pinjaman atau tabungan atau apa, bisa datang ke kantor atau unit kami terdekat. Next. Thank you. Mungkin sekian dari saya. Habis ini saya buka untuk tanya jawab atau diskusi. Kalau ada yang kurang jelas, baik itu terkait pinjaman, tabungan atau hal lain, nanti bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setio Budi Asmoro yang telah banyak memaparkan tentang bagaimana cara pembiayaan untuk perilaku usaha. Kemudian